Halo, saya Kayla Victoria Kirana dengan NIM 2210521045 dan berikut merupakan UTS mata kuliah rancangan percobaan saya, di mana saya mengambil jurnal dengan judul Pengaruh Konsentrasi Ragi dan Lama Fermentasi Terhadap Mutu Tape Singkong Manihot Esculenta crans. Berikut merupakan sampel pengujian dan jumlah serta rata-ratanya, di mana sampel ditandai dengan RL123 serta RI123. RL ini menandai singkong dengan ragi lokal, sedangkan RI menandai singkong dengan ragi impor. Terdapat 3 pengujian di sini, yaitu warna, aroma, dan tekstur. Berdasarkan jurnal, sebenarnya ragi lokal dan ragi impornya sampai ke 5, tapi saya mengambil 3 untuk masing-masing faktornya. Lalu pengujiannya ada 4 dan saya mengambil 3, yaitu warna, aroma, dan tekstur. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari jumlah yang ditandai dengan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok, yaitu warna, aroma, dan teksturnya, kemudian di enter. Sehingga kita akan mendapatkan jumlah, yaitu 8,30. Begitu juga untuk yang bagian bawahnya, masih menggunakan rumus sum. Untuk jumlah di bagian total warna ditandai dengan rumus sum, tetapi yang di blok adalah dari B5 sampai B10 atau RL1 hingga RI3. Sedangkan untuk rumus rata-rata yaitu ditandai dengan sama dengan average dengan memblok bagian warna, aroma, tekstur juga. Hal ini dilakukan hingga RI3 masih menggunakan rumus yang sama. Di bagian akhir ini mencari rata-rata dengan mentotal rata-rata dari atas hingga ke bawah dari LL1 sampai RI3 masih menggunakan rumus average, tetapi yang di blok adalah dari LL1 sampai RI3. Untuk yang rata-rata di bagian bawah sini pula diambil dari atas ke bawah khusus yang warna, begitu pula yang aroma dan tekstur. Setelah mendapatkan jumlah rata-rata serta jumlah dan rata-rata di bagian ini, kita mencari FK. FK ini dicari dengan ditandai jumlah total dari semua, kemudian dipangkatkan 2 dan dibagi 18. 18 ini dari jumlah sampel yaitu sebanyak 6 dengan pengulangannya sebanyak 3 kali. Sehingga FK-nya yaitu 172,36. Apabila sudah mendapatkan FK, selanjutnya membuat tabel 2 arah, di mana perlakuannya ini diganti menjadi P1 dan P2. P1 berasal dari RL, dari 1 hingga 3, sedangkan P2-nya dari RI1 sampai 3, dengan A1, A2, A3, lalu kemudian ada jumlah dan rata-rata. Yang awalnya 3,10, 2,90, dan 2,30 itu berurutan, kemudian diurutkan ke bawah sehingga A1-nya yaitu 3,10, 2,90, dan 2,30. Dengan A2-nya yaitu 3,30, 3,30, dan 2,70. Sedangkan A3-nya selanjutnya yaitu 3,90, 3,70, dan 3,20. Sehingga P1A1 artinya berarti 3,10, 2,90, dan 2,30. Untuk P2 masih dengan cara yang sama. Dari RI1 dilihat warna, aroma, dan teksturnya, kemudian dimasukkan menurun ke bawah di bagian A1 menjadi 3,10, 2,50, dan 2,20, dengan A2 dari RI2-nya yaitu 3,20, 2,70, dan 2,50,
Dan yang terakhir RI3-nya itu 2,20, 2,50, dan 2,70. Baik, untuk jumlah dari perlakuan P1-nya ini masih menggunakan rumus sama dengan sum, tetapi yang diblok adalah total dari A1 hingga A3 di bagian P1-nya, sehingga didapatkan hasil 28,40. Dengan rata-rata menggunakan rumus sama dengan average dan memblok dari A1, A2, A3 yang ada pada perlakuan P1, sehingga didapatkan hasil 3,16. Untuk P2, jumlahnya masih menggunakan cara yang sama, tetapi yang diblok adalah dari A1, A2, A3 yang dimiliki P2, sehingga mendapatkan hasil 27,30 dengan average-nya memblok dari A1, A2, dan A3 dari P2, sehingga didapatkan hasil 3,03. Kemudian mencari jumlah di bagian sini, yaitu dengan rumus sama dengan sum. Di A3 didapatkan hasil 21,90. Di A1 didapatkan hasil 16,10 dengan memblok semua. Dan di bagian A2 didapatkan jumlah 17,70. Dengan rata-rata untuk A1 2,68, 2,95 untuk A2, dan 3,65 untuk A3. Selanjutnya, apabila telah mencari dan membuat tabel dua arahnya, kita akan membuat ANOVA. ANOVA didapatkan dengan data, lalu di bagian data analisis, dan kemudian memencet ANOVA two-factor with replication ini. ANOVA two-factor with replication-nya ini dengan menginput range-nya dari tabel dua arah. Rows per sampel merupakan ulangan, sehingga karena saya menggunakan 3 ulangan, maka rows per sampelnya adalah 3. Dengan memencet output range yang di-input dari di kolom mana atau tempat mana kita ingin ANOVA-nya muncul. Ini merupakan ANOVA two-factor with replication yang saya punya. Dapat dilihat DB perlakuannya ini berjumlah 5 yang didapat dari penjumlahan 2 tambah 2 tambah 1 di sini, sehingga didapatlah hasil 5. Selanjutnya SS ini sama dengan JK, di mana cara mencarinya menggunakan rumus sama dengan sum dan menjumlahkan dari sampel columns and interaction, sehingga didapatkan hasil 3,18. Kemudian mencari p-value yang dilakukan dengan cara menggunakan rumus sama dengan if, yang apabila E53 di sini E53 menunjukkan F perlakuannya lebih kecil daripada G53 yang ditandai oleh F sheet, maka dilambangkan dengan NS. Dan apabila lebih besar ditandai dengan bintang. Selanjutnya, apabila sudah mendapatkan tabel ANOVA two-factor with replication-nya, kemudian dilakukan uji lanjutan. Uji lanjutan pertama itu dilakukan dengan mengcopy yaitu perlakuannya dari RL1 hingga RI3 dan masukkan rata-ratanya.
kemudian dilakukan sort atau untuk mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, sort by rata-rata, and largest to smallest. Ini sudah tersusun dari yang paling besar 3,70 hingga 2,60. Kemudian cari SY. SY ini dicari dengan rumus sama dengan SQRT. Kemudian masukkan D57, di mana D57 ini merupakan MS within atau merupakan KT within-nya di sini. Kemudian dibagi dengan 3 karena 3 ini merupakan ulangan kita. Maka didapatkan hasil 0,20593. Lalu di bagian sebelum SY ada JND 5%, di mana ada angka 3,635, 3,749, dan 3,796. Angka-angka ini ada di buku rancangan percobaan di halaman-halaman belakangnya. Kemudian mencari BJND 5%-nya dengan cara mengalihkan JND 5% tadi dan dikali L18, di mana L18 ini merupakan SY, sehingga hasilnya yaitu 0,74856, untuk yang ini 0,77203, dan untuk yang ini 0,78171. Apabila sudah mendapatkan SY, maka kemudian cari pengurangan dari masing-masing rata-rata yang ada di samping ini, di mana 3,70 dikurang 3,60 maka hasilnya 0,10. 3,70 dikurang 3,10 hasilnya 0,60. 3,70 dikurang 2,80 hasilnya 0,90. 3,70 dikurang 2,77 0,93, dan 3,70 dikurang 2,60 maka hasilnya sama dengan 1,10. Selanjutnya RL3 ini kemudian dikurang dengan rata-rata yang ada di bawahnya, sehingga berarti 3,60 dikurang 3,10 0,50, 3,60 dikurang 2,80 hasilnya 0,80, 3,60 dikurang 2,77 hasilnya 0,83, dan 360 dikurang 260 hasilnya 1. Kemudian selanjutnya RL2 dikurang rata-rata yang ada di bawahnya atau perlakuan yang ada di bawahnya, di mana 3,10 akan dikurangi 2,80, 3,10 juga akan dikurangi 2,77, dan akan dikurangi 2,60. Sehingga mendapatkan hasil 0,30, 0,33, dan 0,50. Selanjutnya adalah pengurangan dari RI2 dikurangi RI1, RL1 mendapatkan hasil 0,03, RI2 dikurang RI1 mendapatkan hasil 2,60. Lalu yang ini dari RL1 dikurang RI1 atau 2,77 dikurang 2,60, hasilnya yaitu 0,17. Kemudian cara mencari apakah dia bintang atau NS itu dengan menggunakan rumus sama dengan if, lalu apabila N5 hingga N9 ini lebih besar daripada SY-nya, yang di blok ini lebih besar daripada SY-nya, maka akan ditandai dengan NS, dan apabila lebih kecil dari SY akan ditandai dengan bintang. Karena 0,10 lebih kecil daripada SY-nya yang 0,20, maka dia ditandai dengan bintang. Sedangkan 0,60, 0,90, 0,93 hingga 1,10 lebih besar daripada SY yang 0,20, karena itulah dia ditandai dengan NS. Selanjutnya, masih dengan cara yang sama, yaitu sama dengan if. Apabila T6
hingga P9 yaitu 0,50, 0,80, 0,83, dan 1 lebih besar daripada SY yang 0,20, maka akan ditandai dengan NS, sedangkan apabila lebih kecil akan ditandai dengan bintang. Semua hasilnya menunjukkan NS yang berarti angka-angka ini lebih besar daripada SY. Kemudian selisih masih menggunakan rumus sama dengan if, karena lebih besar sehingga hasilnya NS. Dan juga yang di sini menghasilkan bintang karena 0,03 ini lebih kecil daripada 0,20. Sedangkan 0,20 di sini juga lebih kecil karena SY-nya adalah 0,20593. Dengan 0,17-nya juga ditandai dengan bintang. Kemudian membuat notasi yaitu A, AB, C, D, E, F, dan F. Selanjutnya adalah mencari faktor A dan faktor P-nya. Faktor A dan faktor P dicari karena di uji lanjutan hasil selisih masih ada yang menunjukkan bintang. Apabila semuanya sudah menjadi NS, maka pengujian faktor A dan faktor P ini tidak perlu dilakukan. Tapi karena ada bintang di sini, jadi saya melakukan uji faktor A dan faktor P. Faktor A ini dicari dengan memasukkan rata-rata dari perlakuan A3, A2, dan A1-nya yang didapat dari tabel 2 arah ini. Kemudian disort berdasarkan yang terbesar ke yang terkecil. Apabila sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kemudian dilakukan pengurangan lagi, di mana 3,65 akan dikurang 2,95, hasilnya 0,7, dan 3,65 dikurang 2,68, hasilnya 0,97. Selanjutnya yang ini adalah pengurangan dari A2 dikurang A1, yaitu 2,95 dikurang 2,68. Untuk mencari NS atau bintang ditandai masih dengan rumus sama dengan if, lalu apabila 0,7 dan 0,97 lebih besar daripada SY, maka dia ditandai dengan NS, dan apabila lebih kecil ditandai dengan bintang. Karena lebih besar, maka 0,7, 0,97 hingga 0,27 ditandai dengan NS. SY sendiri di sini didapat dari D57 masih yang tadi, yaitu MS within-nya dibagi 6. Enamnya ini didapat karena A3, A2, A1 dan ada 2P di sini, yaitu P1 dan P2. Oleh sebab itu jadinya 3 dikali 2 hasilnya 6, dan dipangkatkan dengan 0,5 maka hasilnya 0,14561. SY dari sinilah yang nantinya akan dipakai untuk menentukan apakah hasil pengurangannya NS atau berbintang. Selanjutnya adalah faktor P, di mana faktor P ini P1 dan P2. Dengan mencari rata-ratanya, rata-rata dari tabel 2 arah di sini dimasukkan ke sini. Kemudian P1 dan P2 akan diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, lalu dikurangi. Apabila sudah dikurangi, maka masih menggunakan rumus sama dengan if, yaitu apabila hasilnya yaitu 0,13 lebih kecil daripada SY, maka dia akan berbentuk ditandai bintang, sedangkan kalau lebih besar maka akan ditandai NS. SY-nya ini dibagi dengan 9 karena ada A1, A2, dan A3, sedangkan juga ada pengulangan, 3 kali pengulangan.
Untuk faktor A, karena dia lebih besar semua dan ditandai dengan NS, maka notasinya jadi A, B, dan C. Begitu juga dengan faktor P, karena dia lebih besar dan ditandai dengan NS, maka notasinya jadi A dan B. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.